Sore buat sahabat-sahabat, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Bagaimana teman-teman? Hari ini saya khusus buat edisi sore hari. Namun sebelum saya masuk, bagaimana perihal tentang upload video saya ketika di pagi hari menjelang siang? Sangat luar biasa kan? Jangan lupa di-share teman-teman ya, di-like, di-subscribe agar channel saya semakin besar dan semakin berkembang, dan kita sama-sama membongkar kebohongan serta hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia. Baik, kita intro dulu. Hari ini saya akan mengupload video tentang perihal yang saya ambil dari channel sahabat saya QNC Opposite, di mana telah terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Pusaran korupsi diduga terjadi pengadaan laptop 9,9 triliun. Waduh, bayangkan sahabat-sahabat kalau 9,9 triliun ini digunakan membangun sekolah, membangun rumah bagi mereka yang tidak mempunyai rumah. Barangkali clear teman-teman. Ini di Kementerian Pendidikan, mungkin pasti tahu ya, Pak Menterinya Nadiem kali. Tetapi pusaran ini ketika Pak Jokowi memimpin dan kejaksaan melakukan sesuatu gebrakan. Makanya jadi saya teringat teman-teman ketika Pak Prabowo mengatakan bahwasanya TNI akan menjaga kejaksaan dan kejati di seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Coba saya putar ada videonya teman-teman ya, ketika dilakukan tindakan kekerasan terhadap seorang kejaksaan. Sebentar teman-teman. Anak abang saya kemarin lah. Jangan cetak itu lah. Masa bisa cetak? Saya kan nggak lawan saya. Saya kan nggak lawan Pak. Ya itu aja. Ya udah saya kan nggak lawan. Ikut. Jangan dipermalukan gini. Udah cepat, kalau nggak dipermalukan kau kooperatif kau. Apa salah aku? Kooperatif kau. Kooperatif. Kau kooperatif. Mobil. Tugas sama aku apa? Ada surat tugas kalian? Ada. Agus. Oh yang mobil lo. Jangan apa-apa. Saya mana? Mobil. Saya mana? Jangan kayak gitu macam binatang saya semua. Tugas saya ikut saya bilang. Iya. Sini korban lagi di sini. Sakit ini sakit. Sakit gue bilang lah. Jangan main kasar lah. Bukan saya masuk dulu. Jangan main kasar lah. Apa salah aku di wargol gini apa? Udah masuk. Makin bersalah ada apa? Karena ada yang sakit deh. Salah aku masuk. Ada surat tugas kalian. Apa? Aku beri itu. Apa salahku? Apa salahku? Apa salahku? Apa salahku kalian? Sekarang tutuplah. Saya tidak sanggup bang. Saya mendengar dari si korban sendiri, ya, karena korban merasakan ketika di persidangan korban juga diteror, ya. Kemudian yang menyidangkan perkara Godol itu adalah korban sendiri. Kemudian korban merasa terancam ketika si korban mengajukan DPO
terhadap Godol ya, karena kita panggil berapa kali dia tidak hadir dan ditetapkan sebagai DPO. Si DPO si Godol ini merasa terganggu dan disitulah letak kecurigaan si korban mengatakan bahwa kemungkinannya itu pelakunya atau yang penyuruh utamanya atau yang menyuruh si Kepot menyuruh lagi kepada yang eksekutor. Jadi kemungkinan pelaku utamanya tadi ya Godol diduga menyuruh ke Ya. Kepot gitu. Menurut analisa sementara ya dari pihak si korban ya, karena dia yang mengalami sendiri, yaitu dugaan si Kepot itu disuruh sama yang kita tangkap ini ya, si Godol, itu indikasi ya. Kemudian si Kepot lagi menyuruh temannya Kepot untuk melakukan eksekusi, yaitu pembacokan. Godol Tapi ini kasus apa indikasi sih, Pak? ya. Ini indikasi ya. Godol ini kasus apa sih sebenarnya? Si Godol ini kasus senjata api ya, yang sudah inkrah. Dulu kasus ini waktu persidangan kasus Godol itu memang tiap hari sidang demo yang jumlahnya banyak sehingga menimbulkan kegaduhan. Jadi kemarin kita tuntut selama 8 tahun, oleh pengadilan negeri diputus bebas. Lalu jaksanya si korban ini melakukan kasasi putusan pengadilan Mahkamah Agung 1 tahun. Kemudian setelah putus ya kita, karena putusan sudah inkrah, kita mau lakukan eksekusi, kita panggil secara patut ya, kita adakan pendekatan. Si Godol ini tidak kooperatif. Atau malah bahkan ada kata-kata dari pengacaranya itu yang sedikit menekan. Ya silakan aja kalau berani. Ya begitu kalimatnya. Jadi akhirnya kita minta bantuan kepada pihak Polda dan sampai hari ini mungkin ada kesulitan juga. Hari ini alhamdulillah tim sus Kejaksaan Agung bersama anggota dari Kodam bisa berhasil melakukan eksekusi. Jadi confirm ya bahwa korban menangani perkara Godol. Kompom. Memang. Bagaimana teman-teman? Jadi ada benarnya juga ya bahwasanya TNI dibutuhkan untuk menjaga aparat kejaksaan dan kejati yang ada di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, apa hubungannya sih dengan channel berikutnya? Dan ini dia teman-teman. Ketika channel yang saya ambil dari QNC Opposite mengupload videonya, dan saya sangat tertarik ketika menyinggung perihal tentang korupsi di Kementerian Pendidikan, pengadaan laptop 9,9 triliun. Bayangkan teman-teman. Ayo kita lihat videonya sebentar. Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya. Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu persatu jawabannya, tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami address setiap isu yang diangkat. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Persekjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan karena semua itu dari operator sekolah.
Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi yang dilakukan oleh perangkat sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud, oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persekjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Saya persilakan Mas Menteri. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih Ibu Bapak anggota Komisi 10 untuk berbagai masukannya. Tadi saya mencatat beberapa poin dan sepertinya mayoritas adalah masukan yang berhubungan dengan anggaran kami di tahun 2025. Seperti yang disebut tadi sama Kang Dede, kita akan melalui pendalaman ya Pak, lewat RDP, di mana semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa dijawab secara mendetil, didiskusikan, dan juga bisa membuat beberapa keputusan. Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu persatu jawabannya, tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami address setiap isu yang diangkat. Sekali lagi mungkin demikian dari kami. Terima kasih, saya kembalikan ke meja pimpinan. Baik, terima kasih. Jika kita runut dari awal,
Sebenarnya siapakah yang paling bertanggung jawab atas acak-adulnya penggunaan APBN di banyak kementerian selama Jokowi menjabat presiden? Karena sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan, peran Jokowi sebagai presiden tidak bisa dilepaskan dari penanggung jawab penuh terhadap setiap kebijakan di setiap kementerian. Termasuk dugaan korupsi yang nilainya mendekati 10 triliun rupiah dalam pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan ini. Apakah mungkin 2 staf ahli Nadiem Makarim bekerja tanpa arahan pimpinannya? Dan apakah mungkin juga Nadiem melakukan kebijakan pembelian laptop dengan nilai 9,9 triliun rupiah tanpa dikonsultasikan dengan presiden sebagai pimpinan tertinggi dan bos yang memilih dirinya sebagai menteri? I think it is impossible. Ini bukanlah perkara kecil. Ini uang rakyat yang nilainya sangat fantastis. Setiap kementerian hanyalah alat pelaksana dari setiap kebijakan presiden. Dan presidennya adalah Joko Widodo. Orang yang sangat dipertanyakan keaslian riwayat pendidikannya, serta integritas intelektual dan kebangsaannya selama memimpin sepanjang 1 dekade di Republik Indonesia tercinta ini. Ibarat ikan busuk. Busuknya dimulai dari kepala bukan dari ekornya. Coba kita simak bersama apa yang disampaikan Jokowi dalam pidato berikut ini. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Nah, teman-teman, setelah kita melihat, mendengar video yang saya ambil channelnya dari QNC Opposite, teman-teman ya. Jadi di segmen terakhir tadi, Pak Jokowi mengatakan Nadiem, Pak Menteri sudah menambahkan banyak anggaran. Dan presiden yang akan datang tidak akan memotong, tidak akan berani. Semoga saja ini terbongkar. Namun saya juga ingatkan teman-teman, ketika terbongkar perihal tentang masalah PT Sritek, ini juga ada kaitannya teman-teman ya. Semoga saja teman-teman saya yang membahas khusus korupsi, para konten kreator, ayo nyalakan terus api kebenaran. Kalau saya khusus untuk bagaimana perihal tentang ijazah yang akan mau kita selesaikan bersama dengan mengatasnamakan keadilan dan kebenaran. Namun teman-teman, kita juga mau masuk ketika channel Refli Harun yang meminta keterangan kepada mantan Ketua MK Jimli Asidiki. Ketika itu dia memberikan solusi seperti ini. Sebentar, sahabat-sahabat. Saya rasa lebih baik ya semua pihak itu
menaruh kepercayaan pada pengadilan di Solo itu. Di Solo. Karena ini kan harus ada jalan untuk membuat orang itu reda gitu loh. Nah, satu-satunya jalan itu ya pembuktian mengenai ijazah itu. Artinya sampai tahap pembuktian. Ya nanti dulu soal pemidanaan. Belakangan itu baik memidanakan para pelapor maupun para terlapor. penuntut, maupun terlapor. Nanti dulu lah. Gitu saya rasa. Oke. Artinya Prof mendorong agar kasus ini tidak DNO kan? Artinya sampai tahap pembuktian. DNO dibuktikan. Soalnya kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat DNO. Nah itu, jadi salah satu fungsi pengadilan itu membuat solusi. Jadi bukan membuat putusan menang atau kalah. Jadi bukan menang kalah. Jadi hakim itu harus membuat solusi. Nah itulah sebetulnya aliran utilitarian. Tentang tujuan hukum itu harus bermanfaat. Kemanfaatan itu maksudnya solutif gitu. Bukan sekedar Sahabat-sahabat subscriber, para penonton, para pemirsa, seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang berasal dari channel RH atau abang kita Refli Harun, pakar tata hukum negara ya, yang narasumbernya adalah mantan ketua MK ya, Pak Jimli Asidik, meminta agar selesaikan saja dulu yang di PN Solo. Disitulah terjadi pembuktian ijazah tersebut, bukan main penjara-penjara. Sangat luar biasa ya. Ini adalah seorang mantan tokoh publik, mantan ketua MK yang berbicaranya penuh intelektual, bukan penuh kekanak-kanakan. Bagaimana sahabat-sahabat? Baiklah teman-teman, di penghujung akhir konten ini yang saya khusus sajikan kepada sahabat-sahabat, semoga konten ini bisa memperkuat kekuatan kita untuk bisa menyalakan api kebenaran demi untuk membakar dan menghanguskan kebohongan yang selama ini tertanam rapi dan tertata rapi melalui beberapa kekuatan-kekuatannya. Ingat teman-teman, saatnya kita berubah dan saatnya kita lakukan perbaikan demi untuk rakyat Indonesia dan demi untuk cita-cita anak cucu kita. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.